Dan bermula napasnya orang yang berpuasa yaitu tasbihun tasbih. Ya, kita lagi puasa begitu narik napas, subhanallah. Itu ibarat subhanallah. Ngeluarin napas, subhanallah. Setiap ngambil dan narik napas, setiap mengeluarkan napas, tarikan napas, keluarnya napas, itu bagaikan kita sedang baca subhanallah, 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 begitu ya. Wa kalamuhu shadaqatun, dan ucapannya orang yang berpuasa yaitu shadaqatun, sedekah. Ya. Omongannya sedekah. Ya, tapi jangan mentang-mentang omongannya berpuasa sedekah ngomong nyerotos mulu ya. Ya, kayak tukang obat. Ente puasa ngomong mulu, perasaan gak berhenti, ya. Kan ada hadis katanya wakalamu shadaqatun katanya ya. Ucapan yang berpuasa sedekah. Maksudnya bagaimana ucapan orang yang berpuasa itu sedekah? Ucapan yang baik. Karena satu hadis harus bersesuaian dengan hadis yang lain. Karena ada hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka ucapkanlah yang baik. Termasuk ya, mukmin yang bagus adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Kalau ngobrol ngalor kidul gak ada manfaatnya, maka diam lebih baik. Karena diam itu menandakan orang tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ucapannya ucapan yang baik ya. Ucapannya yang keluar ucapan yang bermanfaat. Maka ucapan orang yang berpuasa sama saja dengan bersedekah. Pahalanya sama seperti bersedekah. Intaha. Wahada, dan bermula inilah ini. Jadi wahada, dan bermula inilah ini fi shaimin, di dalam orang yang berpuasa, lam yuhrik, yang tidak membakar atau tidak merusak. Ini shaim, saumahu akan puasanya shaim binahwi ghibatin, dengan umpamanya ghibah, mengomongkan kejelekan orang. Jadi tidurnya orang yang berpuasa ibadah, diamnya tasbih, amalannya dilipat gandakan, doanya diijabah, dosanya diampunin, napasnya seperti baca tasbih, ucapannya sedekah. Model yang kayak begini, orang yang berpuasa yang kayak begini adalah lam yuhrik saumahu binahwi ghibatin. Orang yang berpuasa di mana orang tersebut benar-benar menjaga puasanya, tidak merusak, tidak membakar puasanya dengan umpamanya ngomongin orang. Lagi puasa ngomongin orang jalan terus ya. Perutnya lapar, tenggorokannya haus, tapi ngomongin orang jalan terus ya. Jadi kalau kita puasa ngomongin orang jalan terus, berarti kita ngerusak puasa kita. Berarti kalau puasa kita rusak, maka kita enggak digolongkan ke dalam naumus shaimi ibadatun, tidak digolongkan ke dalam wa kalamuhu shadaqatun wa nafsuhu tasbihun, enggak masuk golongan tersebut ya. Yang masuk golongan naumus shaimi ibadatun, nafsuhu tasbihun, kalamuhu shadaqatun, sumtuhu tasbihun, du'ahu mustajabun, amaluhu mudha'afun, adalah orang-orang yang berpuasa yang menjaga dengan sebaik-baiknya puasanya. Enggak dia rusak puasanya dengan umpamanya ngomongin orang, dengan umpamanya berbohong, dengan umpamanya mengadu domba,
dengan melakukan ucapan-ucapan yang berbuat dosa. Begitu ya. Nah, kalau model kayak begini, orang yang puasanya dia jaga benar-benar, maka dia mendapatkan sesuai dengan hadis Rasulullah di atas. Pannaumu, maka bermula tidur, wa in kana ainal ghaflati, walaupun ada ini tidur yaitu ainal ghaflati, ya, bentuk apa namanya, ghaflah, apa gapleh, lalai. Jadi tidur itu ainal ghaflah, bentuk lalai. Jadi kalau orang tidur berarti dia lupa segala-galanya. Berarti dianggap orang tidur itu orang lalai, lupa segala-galanya. Walaupun tidur itu adalah lalai, sesuatu yang membuat lupa, membuat lalai, yasiru, yaitu maka jadi ini tidur, yaitu ibadatan, menjadi ibadah. Li'annahu, karena sesungguhnya ini shaim, orang yang berpuasa, yaitu yasta'inu, meminta tolong ini shaim, bihi, kepada tidur, alal ibadati, atas ibadah. Jadi walaupun tidur itu adalah masuk dalam kategori lalai, ya, tidur mulu, lalai namanya ya. Tapi dikarenakan dia meminta tolong kepada tidur agar supaya dia tidak melakukan perbuatan dosa untuk bisa melakukan ibadah, maka tidurnya yasiru ibadatan. Tidurnya jadi ibadah. Ya. Misalnya temen-temennya, lingkungannya kalau lagi puasa ngomongin orang jalan terus. Kalau lagi puasa ngomongin orang jalan terus. Ya. Lingkungannya kalau lagi puasa, ya, ngadu domba, ngebohong jalan terus. Ya. Dia nggak bisa jauh tuh dari grup dia, nggak bisa jauh dia dari lingkungan dia. Dia berpikir, waduh, kalau saya kagak tidur, waduh, bisa-bisa puasa saya rusak nih. Ya, nanti begitu saya ngobrol nimbrung, kemana-mana ngomongin orang, ngebohong, saya lihatnya, waduh, bahaya nih. Udahlah, kalau gitu yasta'inu bihi 'alal ibadah. Ya, dia minta tolong untuk bisa ibadah, caranya dengan tidur. Udah, gua tidur aja dah. Tidur. Ya. Tidur. Ya. Tidur, bangun cuman sholat, tidur lagi. Misalnya. Kenapa? Karena lingkungannya kalau dia nimbrung pasti apa? Ngerusak puasa dia. Udah dah, dia tidur, yasta'inu bi 'alal ibadah. Ya, menolong dia untuk bisa ibadahnya biar benar. Maka tidur itu akhirnya menjadi ibadah. Begitu ya. Al-babur rabi'u asyara, bermula bab yang ke-14, yaitu tetap fi fadilatil faridati, di dalam